kita nonton film-film itu yuk, kata ke film-film tentang rumah sakit di luar negeri. Di situ wah kayaknya keren banget ya kalau kayak seru ya kerja di rumah sakit yang di internasional tuh kayak asik gitu. Asik banget kayaknya. Terus film-film Jepang, pokoknya cerita-cerita tentang rumah sakit gitulah antara dokter dan perawat gitu. Mulai itu imajinasi saya berjalan. Oh iya, dalam hati saya akan bisa, gitu ya? Saya pasti bisa gitu kan. Podcast Mata Global, wush. Halo teman-teman, kali ini kita bersama Bu Rahmi yang sudah siap dengan kita. Bu Rahmi adalah seorang trainer SNLI yang sudah berpengalaman lama bekerja di luar negeri juga ya, terutama di Arab Saudi. Apa kabar Bu Rahmi? Baik. Baik ya, baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sudah berapa lama kerja di Arab Saudi Bu Rahmi? Lebih dari 10 tahun. Lebih 10 tahun. Oh, 10 tahun ya? 10 tahun, tahun berapa? Tahun 2008 sampai 2019. 2008, 2019. Lumayan juga ya. Berarti kembali ke sini 2018? 2019. 19 baru kembali. Nggak lama pandemi ya jadinya ya. Iya, jadi hilang semuanya ya. Iya. Tapi kenapa bisa selama itu bertahan di sana? Apakah pekerjaannya nyaman, gajinya yang bagus, atau suasana karena di Arab Saudi bisa umroh, bisa haji setiap tahun gitu. Kenapa bisa selama itu? Kayaknya pertanyaannya jawabannya sama itu semua. Masuk semua. Pertama kan karena saya kerja di Mekah, jadi deket sama Masjidil Haram. Betul. 5 menit, 10 menit naik taksi sampai. Terus kedua, karena kita udah bisa bahasanya, terus udah bisa adaptasi dengan lingkungan dan semua, udah paham semuanya itu. Jadi itu kayak udah kayak merasa rumah sendiri aja. Oke. Terus pekerjaan lama-lama kita juga udah paham menguasai pekerjaan dan lingkungan pekerjaan juga. Jadi itu have fun aja, enak aja. Enak aja ya. Ditambah gaji semakin lama semakin tinggi. Pasti ya. Semakin pengalaman semakin lama semakin tinggi. Tapi penempatan dulu berarti di Jedahnya atau di mana? Tetap saya kan diterbangkan dari Indonesia, lalu ditempatkan di Jeddah. Nah di Jeddah nanti kan karena yang perawat-perawat itu nanti didistribusikan yang mana ke Madinah, ke Riyadh, ke situ. Nah, saya kan jatahnya di Mekah, lalu dipindahin ke Mekah. Nah, dari Mekah baru didistribusikan. Itu nunggunya agak lama, agak berapa minggu juga sih, Mas, dari pertama kali sampai ya. Berarti pertama kali sampai nggak langsung penempatan ya? Enggak. Ada proses lainnya juga. Iya, ada apa proses yang dilalui di situ? Di situ kan kita ditaruh di asrama mereka ya, asrama sendiri. Itu kan waktu itu di asrama King Abdul Aziz ya, rumah sakit King Abdul Aziz. Nah itu tuh kita nunggu kira-kira 2 minggu lebih karena mudiriyah. Kalau mudiriyah itu sama dengan dinkes di sini. Nah di situ mereka akan waktu itu kita belum dibagikan rumah sakitnya mana-mana. Pokoknya ini udah Mekah gitu kan. Nah selama 2 minggu itu baru yang mudiriyahnya itu, yang dinkes itu membagi ini untuk rumah sakit ini, rumah sakit. Dan alhamdulillah saya dapatnya di rumah sakit King Faisal, Mekah. Jadi itu teman-teman berkumpul dulu, kemudian didistribusikan. Iya. Berarti teman-teman nanti kalau misalnya teman-teman calon kandidat Prato Global ini pengen berangkat juga, penempatannya juga mungkin berbeda-beda juga nantinya ya. Iya. Tapi kalau misalnya mau flashback dulu ya, ini kan 10 tahun udah kayak terlalu maju banget. Flashback jauh dulu ke belakang. Kenapa Bu Rahmi mau kerja di luar negeri? Awalnya sih sebenarnya karena saya ini orangnya suka bahasa ya Mas. Saya tuh nggak tahu kenapa. Saya tuh kalau bahasa asing itu cepet nangkep. Jadi kalau itu bahasa Inggris, jadi saya cepet nilai saya jadi bagus. Nah pas waktu saya kuliah di D3 di Bengkulu itu, dosen bahasa Inggris saya ini ngajak ngobrol. Kamu nilainya bagus, bahasa Inggris kamu bagus, cita-cita kamu jadi apa? Saya bilang aja, saya nggak tahu Pak, saya jadi perawat aja. Terus kata bapak itu ngasih ini loh. Lowongan ya? Bukan lowongan sih, gambaran kayak ada poster-poster gitu. Ini ada perawat ke luar negeri, katakan. Dia bekerjanya seperti ini, dan saya lihat potensinya di kamu. Saya harap kamu bisa, gitu kan. Saya yakin kamu bisa. Gitu.
Oh ya Pak, mudah-mudahan insya Allah. Saya bilang, pikiran saya masih iya. Kayak iya aja ya. Iya. Tapi belum ada kepikiran pengen keluar gitu pada saat itu. Belum. Akhirnya pas kan saya tinggal di saya kuliah di Bengkulu, tinggalnya saya kan orang Padang. Terus, jadi kalau habis pulang semester pulang ke Padang. Saya balik tuh, saya bilang ke kakak saya. Oh, dosen saya bilangnya seperti ini. Oh ya udah, gitu kan. Kita nonton film-film itu yuk, kata ke film-film tentang rumah sakit di luar negeri. Ya kakak saya jadi ngeliatin tuh film-film kayak apa, kayak Code Blue. Waktu itu saya pertama kali nonton film itu, film Code Blue. Di situ, wah kayaknya keren banget ya. Kayak seru ya, kerja di rumah sakit yang di internasional tuh kayak asik gitu. Asik banget kayaknya. Terus film-film Jepang, pokoknya cerita-cerita tentang rumah sakit gitu lah, antara dokter dan perawat gitu. Akhirnya udah mulai tuh imajinasi saya berjalan. Oh iya, dalam hati saya akan bisa, gitu. Saya pasti bisa gitu kan. Akhirnya udah tamat tamat D3, saya pindah ke Jakarta, cari kerja. Nah kakak saya juga jadinya juga nyaranin sambil kerja coba ambil S1. Nah sambil menyambil kan, saya kerja sambil menyambil gitu. Ambil di S1 yang memang sekolahnya memang standarnya internasional sih kan waktu itu. Nah di situ saya udah di kampus itu pun saya juga dibilang sama dosen saya, kamu harus keluar negeri kan. Udah dibilang ya pokoknya apapun kamu harus bisa keluar negeri gitu. Oh ya oke Pak, siap Pak. Makin kuat lagi tuh. Kuat lagi. Udah lama-lama karena memang waktu itu memang strict ya bahasa Inggrisnya itu memang benar-benar, jadi ya lama-lama saya udah yakin aja mau keluar negeri gitu. Saya akan keluar negeri. Jadi langsung dari setelah yakin itu akhirnya berangkat ke Arab Saudi untuk bekerja di sana sebagai perawat di sana gitu ya. Sebenarnya waktu itu kan saya sebenarnya bukan keinginan untuk ke Arab Saudi sih waktu itu kan. Oh gitu. Jadi Arab Saudi ini sebenarnya adalah negara ke berapa? Negara yang tidak saya pilih malah. Oh gitu. Kan waktu kuliah itu kan memang standarnya kita patokannya nanti kalau tamatan sini nanti akan lulus ke Australia. Taunya waktu itu programnya gagal. Ada lagi ikut program ke Amerika. Nah gagal. Itu kami belajar habis-habisan waktu itu kan. Habis-habisan bahasa Inggris, NCLEX, semuanya itu. Udah itu gagal di situ. Nah di gagal 2 ini saya stres minta ampun. Itu kayaknya titik terendah saya. Saya nangis terus-menerus kan. Karena pengen banget ya soalnya ya. Soalnya saya udah merasa saya udah maksimal gitu loh. Kenapa sih udah maksimal kok gagal terus ya gitu kan. Akhirnya udah saya dapat fasilitas dari kakak kan. Ke luar negeri, ke Jepang kan. Liburan ke Jepang untuk healing. Udah di situ pas sudah selesai healing kayaknya emang enak juga ya ke Jepang gitu kan. Nah akhirnya balik dari Jepang saya ikut ada pembukaan program G2G, government to government ke Jepang. Itu pembukaan pertama kali. Untuk perawat atau caregiver atau? Kalau dia itu kanggoshi sih benar. Kanggoshi itu perawat. Perawat ya betul. Dia tuh ditentukan kalau misalnya yang udah pengalaman kerja itu pasti kanggoshi. Itu itunya arahnya ke rumah sakit. Tapi yang belum pengalaman kerja itu arahnya ke panti jompo. Caregiver tadi itu ya. Iya. Nah, kalau saya ditempatkan di kanggoshi gitu kan, yang di rumah sakit karena udah pengalaman kerja. Nah, saya lulus tuh ujiannya. Nggak tahu kenapa pas saya kan punya temen ya mas, temen geng-geng gitu lah. Ya, barengan lah biasanya ya, teman-teman kuliah. Nongkrong gitu. Di antara kita berempat nih, gitu kan, siapa nih yang keluar negeri duluan gitu kan? Ya siapa aja gitu kan. Itu ada pembukaan ke Arab Saudi gitu. Ayo Mi gitu ikut gitu kan ke teman. Enggak saya takut lulus gitu kan. Enggak tahu pokoknya udah bilang saya yakin sih saya lulus gitu bisa gitu ya. Arab Saudi itu saya pasti lulus gitu. Enggak saya mau enggak. Ayo gitu pokoknya ayo kita karena dipaksa kayak ditarik gitu ayo ikut gitu kan. Udah. Ke Jepang udah lulus ke Jepang gitu kan, tinggal urus visa sama itu aja gitu kan, nggak coba dulu gitu kan ke Arab Saudi. Akhirnya udah emang
saya tuh waktu tes ke Arab Saudinya pun juga setengah-setengah ya Mas. Waktu itu. Kayak iya enggak ya. Iya. Saya kan bukan negara yang pengen dituju ya. Hati udah ke Jepang banget tuh. Terus pas di iniin, wah itu kan. Jawab pertanyaan interviewnya pun juga asal. Tapi asalnya itu ternyata benar. Mungkin mungkin ini takdir kali ya gitu kan. Takdir gitu kan. Ya udah gitu kan. Nama kamu nggak tahu kenapa itu interviewnya jawab pertanyaannya juga nama kamu ini siapa itu. Oke. Ini apa penyakit ini apa bagaimana cara mengobatinya? Ini begini. Oh ya udah kamu lulus. Kamu ke Mekah gitu. Saya kaget ya. Saya kaget. Aduh, kenapa saya lulus? Gitu, dalam hati. Aduh, kenapa jadi bener? Ya udah makasih gitu kan. Balik. Sebenarnya kan saya juga jadinya gara-gara itu saya jadi nyesel setengah mati sebenarnya ya. Kenapa harus tes ya? Kan pengennya ke Jepang gitu. Udah, habis itu ya udahlah, yang mana aja lah yang jalan duluan gitu kan. Jalan Jepang boleh, Arab Saudi boleh. Kalau udah dapat dua-duanya ya kan, jadi mudah. Akhirnya memilih Arab Saudi karena yang lebih cepat prosesnya atau? Iya, karena kan pertama itu apa? Nah itu pertama kali saya sholat istiqoroh loh Mas. Oh gitu. Karena waktu itu kan hati udah ke Jepang. Betul. Tapi kalau misalnya Arab Saudi ini, kalau misalnya kita nggak, misalnya kita udah lulus ujian nih, terus nggak ikut. Itu kan harus bayar kompensasi. Waktu itu kira-kira berapa? 3 juta kalau nggak salah. Saya kan malu minta uang ke kakak atau sama ke keluarga ya, gitu kan. Gitu kan. Ya udahlah gitu kan. Di situ saya sholat istiqoroh gitu kan. Mana sih yang ini yang hari itu juga, padahal saya kan sholatnya sebenarnya juga nggak malam-malam banget waktu itu. Nah hari itu juga ditelepon dari agen yang ke Arab Saudi. Besok kamu harus pergi ke tempat agen itu, nanti kita sama-sama pergi ngurus visa dan paspor. Nah ya udahlah pas. Jawabannya di situ ternyata ya. Iya, jawabannya di situ. Akhirnya ke Arab dan betah 10 tahun. Iya. Tapi awal-awal sebelum berangkat, kayak ini kan mulus nih, ujiannya mudah gitu ya, kan bahasa Inggrisnya bagus gitu ya, pengalaman kerja udah ada, jadinya ketika interview penyakit ini itu, jadi tahu cara menangani dan lain sebagainya. Ada nggak hambatan dari keluarga? Kayak berangkat itu mulus banget langsung berangkat atau juga sebenarnya ada penolakan dari keluarga? Oh pasti, waktu itu kan zaman 2008 ya, hambatannya itu karena dari mama saya sendiri kan, saya kan anak bungsu, nggak mungkin lah saya dilepas jauh-jauh. Betul, anak bungsu harus di rumah aja biasanya ya. Anak bungsu nggak boleh kemana-mana gitu kan. Ya udah. Terus kedua, pas zaman itu banyak banget cerita yang di televisi itu tentang TKW yang disiksa lah. Iya lagi. Terus banyak majikan-majikannya itulah pokoknya nggak jelas gitu kan. Keras, ada yang juga nggak bisa pulang gitu ya, nggak boleh pulang ke Indonesia. Terus ada juga yang benar-benar gak boleh keluar rumah dan lain sebagainya, macam-macam lah ya informasi pada saat itu. Iya, akhirnya udah deh, kalau kayak gitu saya juga bingung bagaimana cara merayu. Soalnya kalau misalnya merayu ibu saya ini susah, beliau itu kan orangnya keras banget ya, keras kepala. Terus akhirnya saya minta bantuan lah sama kakak-kakak, minta bantuan karena kakak saya ada 5, saya minta satu ya, semuanya lapisan. Minta tolong, yang 4 ini nggak lolos. Akhirnya kakak pertama yang lolos, gitu kan. Nggak tahu apa sih yang dibilang sama kakak saya yang udah saya itu nggak tahu saya. Pokoknya ya udah oke, gitu kan. Oke, tapi harus begini. Ya, gitu kan. Ada syaratnya banyak ya. Nah, hati nyokap itu kayaknya waktu itu susah banget tuh diruntuhkan itu kan. Nah, pas di agen itu juga ada pemanggilan orang tua untuk persetujuan. Persetujuan kalau misalnya membolehkan anak untuk keluar negeri. Nah, waktu itu mama saya juga masih belum gitu kan. Tapi pas dipanggil orang tua satu-satu itu kebetulan ada psikolog kali. Psikolognya itu mungkin agak tua juga gitu kan. Nah,
beliau memberitahu, saya nggak ikut tuh antara ibu dan psikolog aja gitu kan. Akhirnya dibilang kalau misalnya saya nilainya bagus, ininya bagus, ini bagus, sayang banget. Terus ya udah, nggak tahu apa ceritanya panjang gitu. Akhirnya mama saya setuju. Tanda tangan lah di situ. Tanda tangan, boleh ke Mekah gitu. Ya udah, walaupun apapun kejadiannya, pokoknya ini aman gitu kan. Udah tanda tangan, baru deh. Boleh bisa berangkat ya. Tapi sebenarnya ini juga menjadi permasalahan calon kandidat kita juga ya. Karena banyak dari kita juga sebenarnya udah mau berangkat, motivasinya udah kuat. Sama lah ya, pengen ke luar negeri juga kayak Brahmi juga. Tapi hambatannya ada di orang tua atau di bahasa Inggrisnya dan berbagai macam. Nah, kalau menurut Bu Rahmi sendiri, apa sih yang sebenarnya harus dimiliki oleh para kandidat yang mau berangkat ke luar negeri gitu ya, supaya mereka beneran bisa berangkat gitu dengan berbagai macam hambatan itu? Apa yang harus mereka siapkan kayak gitu? Sebenarnya kalau menjadi tenaga profesional itu yang penting nomor satu itu bahasa ya. Bahasa, nah itu bahasa asing perlu. Bahasa Inggris yang pertama. Walaupun itu ke negara manapun, ke Jepang atau ke negara manapun, bahasa Inggris udah utama, itu kan bahasa internasional. Nah kalau misalnya kita udah punya modal sendiri, bahasa itu kunci pergaulan, kunci untuk dalam bekerja, pokoknya itu kunci ke semua arah deh. Jadi sebagai seorang perawat muda, sebaiknya memang bahasa sih yang paling utama. Dikuatin dulu ya bahasa Inggrisnya. Nggak apa-apa, nggak terlalu sempurna, tapi yang penting itu bahasa. Berani ngomong. Berani ngomong, tapi jangan asal ngomong ya. Berani ngomong, soalnya kan pronounce-nya kadang ada yang beda gitu kan. Nah, berani ngomong, terus juga mental. Mental bagaimana nanti kita menghadapi orang-orang, karena yang di luar negeri itu kan bukan orang Arab Saudi aja yang akan dihadapi. Betul. Apalagi kalau di di kota-kota seperti Mekah, Madinah itu kan pusatnya itu kota suci, kota suci seluruh Islam kan. Jadinya semua negara berbagai negara ya pas di sana ya. Nah, akan menghadapi orang dari Filipina, India, Pakistan, terus negara-negara lain. Nah, itu kalau misalnya mereka itu, kalau misalnya mental kita lemah, terus bawaan kita loyo gitu, habis deh. Di sana ya. Jadi harus benar-benar kita yakin, kita sendiri tuh harus tegas sama diri sendiri ya, berarti ya Bu Rahmi ya. Soalnya aku juga sebenarnya pengen banget mengajak banyak teman-teman muda yang pengen bekerja ke luar negeri. Tapi kadang-kadang teman-teman muda ini yang motivasinya yang maju mundur lah dan lain sebagainya. Mungkin takut dari bahasa juga, bisa nggak ya ngomong desa dan lain sebagainya. Mungkin kayak kita kuliah kali Bu Rahmi. Kalau misalnya saya orang Malang Jawa Timur gitu ya, atau saya orang Jakarta, saya ke Malang, otomatis kan akan terbawa dengan bahasanya orang sekitar ya. Dengan bahasa Arab pun juga seperti itu. Iya. Nggak akan, ya bisa belajarnya juga karena mengikuti sehari-hari orang-orang ini bilang apa dan sebagainya gitu juga Bu Rahmi. Iya. Di situ kan nah, waktu pertama kali saya kan kerja di situ tuh kan saya kerjanya di emergency ya, male emergency. Kalau di sana kan ruangan laki-laki dan perempuan itu dibedakan. Betul. Nah, karena saya foreigner, jadi saya ditempatkan di yang bagian male. Soalnya kalau male itu pasti banyak pasiennya, laki-laki itu pasti banyak pasiennya. Oke. Terus waktu zaman dulu kan masih King Abdullah ya. King Abdullah itu orangnya ketat, strict. Kita nggak boleh keluar itu waktu dulu tuh. Terus harus pakai ini kan, cadar, tuh, wajib dulu. Terus jilbab, pakaian semuanya harus hitam. Ya hitam semua, panjang juga gitu ya. Nah itu strict banget waktu itu. Jadinya waktu saya kerja di IR itu, kan saya bahasa Inggris. Karena saya kerjanya di rumah sakit pemerintah. Kalau rumah sakit pemerintah itu memang semua pasien, kalau misalnya umroh, haji, dan semua itu pasti gratis. Pembayaran nggak bakal, itu tuh pasti digratiskan kan. Jadinya banyak pasien datang. Pasien datang itu banyak. Kayaknya nggak habis-habis itu. Setiap hari kayak nggak berhenti semua pasiennya itu. Nah itu kan bahasa
bahasa Inggris kan. Nah, orang Arab di sana kan kalau di Mekah itu emang orangnya itu keras gitu kan. Keras, terus orangnya nggak sabaran gitu kan. Saya ngomong bahasa Inggris, dia bilang gitu kan, kamu tinggal di Saudi, jadi kamu harus bisa bahasa Arab gitu kan, bukan bahasa Inggris gitu kan. Walaupun kami paham bahasa Inggris, cuman kadang pernah dia bilang gitu kan, terus walaupun paham gitu kan, tapi di mana kamu berada kamu harus menyesuaikan, kamu harus ngikutin. Ya udah, lama-lama kan saya jadi kebawa bahasa Arab ya juga. Kebawa bahasa Arab. Saya belajar tuh bahasa Arab secara secara teori gitu ya Mas ya. Sama itu jauh beda. Jauh beda. Saya waktu itu kan belajar kan saya udah belajar. Waktu itu saya bilang ke pasien, saya mau nyuntik gitu kan. Saya mau suntik ini katakan Voltaren katanya. Oh, oke. Intazri auswaya saya bilang kan. Orang itu bengong. Intazri auswaya gitu kan. Itu maksudnya tunggu sebentar gitu kan. Bengong. Akhirnya kan saya jadinya bingung. Loh, ini kenapa orang ini nggak ngerti gitu ya dengan bahasa Arab juga. Akhirnya tanya ke teman-teman gitu kan. Di situ kan teman saya kan cowok semua ya gitu kan. Laki-laki semua. Ini kalau tunggu sebentar artinya apa? Tunggu sebentar gitu kan. Tunggu sebentar kalau ke laki-laki bilangnya astana swaya gitu. Tangan kamu harus begini katanya gitu kan. Oh. Harus begini gitu. Oh ya, oke. Kalau ke perempuan astani gitu kan. Oke. Akhirnya udah saya bilang ke pasiennya astana swaya gitu kan. Baru pasiennya ngerti. Semenjak itu saya jadinya belajar saya dibilang sama teman-teman saya gitu kan. Kamu belajarnya ini aja deh, belajar bahasa sehari-hari katanya, nggak usah belajar bahasa Arab yang terlalu formal gitu ya jadinya. Soalnya ini formal itu kan untuk di sekolah. Betul. Bahasanya juga banyak yang bahasa sastra, bahasa itu ya jadinya mungkin nggak untuk sehari-hari, berbeda untuk yang digunakan oleh kita gitu ya. Iya, jadinya saya belajarnya otodidak. Dari otodidak misalnya satu-satu saya belajar. Kalau injeksi apa? Ibra. Ini apa? Satu-satu dia benar-benar. Nah, itu benar-benar efek gitu. Benar-benar berfungsi banget. Oke, dari segi bahasa. Apalagi Bu Rahmi cepat jarang ke bahasa ya. Jadinya ketika diajarin gini udah pasti langsung mudah ya gitu ya. Oke, itu dari segi bahasa berarti teman-teman harus punya kemampuan bahasa asing. Bahasa Inggris itu yang paling mendasar ya, harus bisa. Nah, kemudian dari motivasi juga pasti harus kuat ya. Kalau tadi juga Bu Rahmi 2 kali gagal, kemudian stres juga kalau Bu Rahmi nggak benar-benar pengen, bisa jadi nggak berangkat juga Ibu ya berarti ya. Jadi kalau teman-teman juga kalau misalnya pengen ke sana, mentalnya harus kuat dan harus benar-benar punya keinginan kuat ya untuk ke sana ya. Pantang menyerah. Nah, kalau misalnya Bu Rahmi apakah ada kepikiran kayak, oh aku mau keluar negeri ingin memperbaiki ekonomi keluarga gitu, atau misalnya yaudah ya kemarin aku karena benar-benar pengen aja punya pengalaman pekerjaan di luar negeri, atau nantinya setelah kerja ke luar negeri aku pengen menjadi head of nurse di rumah sakit Indonesia. Apa sih motivasi kuatnya akhirnya berangkat ke sana dan bertahan lama di sana? Motivasinya sih saya pengennya cari pengalaman sih. Pengalaman. Saya dulu kan berpikir kalau saya lama-lama di Indonesia, saya nggak punya pengalaman luar gitu. Saya tahu kemampuan saya, saya tahu kapasitas saya. Jadi saya pikir kalau saya nggak memanfaatkan kemampuan saya dengan baik, saya pasti akan begini-begini aja gitu kan. Mungkinnya udah, saya kan kalau di luar negeri saya bisa mengembangkan, bahasa Inggris tidaknya saya udah itulah bahasa apapun mereka bilang saya kan jadi kebiasaan ya jadi terus setiap negara kan dialeknya beda-beda. Iya betul. Nah udah akhirnya saya udah beradaptasi. Nah dari situ lama-lama saya oke. Terus saya suka jadinya belajar budaya gitu kan. Budaya orang Filipina seperti apa, budaya ini. Dalam berbagai macam negara tadi ya. Gitu kan. Terus kadang saya juga belajar bahasa kotor mereka. Iya pasti. Kayaknya bahasa itu yang pertama diajarin itu bahasa kayak gitu ya. Oh harus bisa deh, kita ada Filipin, bahasa Inggris pun kita kayaknya perlu tahu bahasa kayak gitu biar gak dinakalin orang. Soalnya kan waktu saya kerja di UGD itu ada pasien ngomong bahasanya kok kasar kan. Karena saya udah tahu kan, udah diajarin tuh. Ya kan saya tahu, kamu ngomong apa gitu kan. Saya ngomong ke pasiennya, kamu ngomong apa? Kamu bisa sabar kan? Gitu. Jadi kan saya ngelawan tuh.
Oh enggak sister, enggak maaf. Oh dia yang takut ya? Maaf sister, enggak. Ternyata penting teman-teman ya mengetahui bahasa khusus itu ya, supaya teman-teman nggak diperlakukan buruk juga sama orang lain betul. ya. Jadi kita bisa menjaga diri kita, mengantisipasi supaya kita juga lebih kuat lagi di sana. Ini menarik sih. Ternyata bahasa-bahasa yang mungkin kita pelajari di awal, kok diajar kata-kata kotor sih? Enggak juga. Sebenarnya itu adalah bahasa yang malah kita harus tahu supaya kita bisa jadi tameng buat diri sendiri teman-teman. Betul. Itu pun juga saya nggak belajar bahasa Arab aja kan, bahasa Arab kotor yang India, Filipin. Tapi kerjanya juga dengan berbagai negara juga ya pasti ya? Iya pasti. Berarti ada orang Indonesia, ada orang Filipin, dari India, kemudian Pakistan, Sudan, terus Mesir. Nah itu aja sih yang Saudi. Tapi kalau misalnya pas hajian itu ada dari Jordan. Oh tambahan lagi dari Jordan. Kalau misalnya dari mereka yang paling susah komunikasinya biasanya kan kalau misalnya kita sama orang Singapura ada Singlish, kalau misalnya dengan orang Arab dengan Arabian English gitu ya. Kalau dengan mereka apakah ada bahasa yang susah untuk kita cerna gitu? Maksudnya kita orang yang bukan native bahasa Inggris. Kalau awalnya sih yang paling susah tuh India. Tahu sendiri kan ngomongnya cepat terus kepala aja goyang-goyang, kita jadi ikutan goyang. Goyang-goyang. Saya bisa lagi. Kemudian terus itu kan jadi begini-beginilah. Terus mereka kadang-kadang suka ngejek kan. Ih, bahasa Inggris kamu jelek gitu kan. Bahasa Inggris kamu dialeknya beda gitu kan. Suka ngejek-ngejek gitu kan. Bahasa Inggris kamu juga jelek gitu-gitu. Kita saling ngejek-ngejek. Soalnya kan beda negara itu kan gayanya beda-beda. Beda-beda betul. Filipin beda juga gitu kan. Walaupun mereka juga dalam kuliah itu juga bahasa Inggris, cuman kalau dialeknya tuh pasti ketahuan. Oh ini orang Filipin gitu ya. Kalau Indonesia itu kayaknya agak aman ya, karena kan bahasanya mungkin kita itu menurut saya pribadi teman-teman ya, bahasa Indonesia itu atau mulutnya orang Indonesia itu cukup mudah menangkap berbagai macam bahasa. Jadi keluarannya itu nggak kelihatan medoknya orang negara mana gitu. Jadi kalau Singlish kelihatan nih medoknya gitu. Atau misalnya India gitu biasanya kelihatan medoknya. Tapi kalau saya sering kali melihat teman-teman Indonesia itu malah nggak kelihatan bahwa dia orang Indonesia. Malah kelihatan kayak mungkin British gitu ya. Atau misalnya orang mana gitu ya. Medoknya itu nggak kelihatan orang Indonesia. Kayak nggak ada ciri khasnya. Iya nggak sih? Iya sih. Tapi kalau di sana, kalau di Saudi itu kalau ngikutin British banget. Atau misalnya kayak orang native speaker itu mereka juga susah. Susah memahami, jadinya kita lama-lama ngikutin alur mereka. Oh ya ngomongnya begini. Ikutin aja pokoknya situ ya. Campur-campur aduk. Tapi seru banget jadi situ ya. Oke, satu terakhir. Kalau misalnya teman-teman ingin berangkat ke luar negeri, tadi sudah ada, jadi mau punya motivasi kuat, bahasa dasarnya bahasa Inggris itu harus kuat juga. Dan satu lagi sebenarnya yang paling penting untuk ke luar negeri atau kita bisa kerja di luar negeri itu apa yang harus disiapin nih? Seperti tadi kita tuh harus memantapkan diri kita mau kemana gitu kan. Apa sih gitu kan tujuan kita ini apa gitu kan. Kita ini kan seorang perawat ya. Saya ini seorang perawat gitu kan. Kita harus lihat kemungkinan kemana kita kerja gitu kan. Yang mana peluang-peluang besar itu kemana. Nah kalau misalnya di Indonesia susah, bukan untuk membujuk teman-teman adik-adik untuk ini ya, gitu kan tidak bekerja di Indonesia. Tapi mumpung masih muda gitu kan, kita harus tahu kemana kita melangkah. Pertama gitu kan, kita tahu kapasitas kita tahu kualitas kita. Kalau kita udah tahu kualitas, kita harus tahu kemana pergi, kemana harus melangkah, harus apakah kita hanya berimajinasi, apakah kita hanya bermimpi tanpa harus melakukan apapun gitu kan, tanpa harus kerja keras. Terus kegagalan pasti ada ya, kegagalan seperti saya tadi, kegagalan saya sering kali ketemu kegagalan gitu kan. Tapi jangan pernah menyerah gitu. Gagal 1, gagal 2, gagal 3 pasti akan ketemu kegagalan. Tapi yakin dan percaya kalau misalnya kegagalan itu awal dari keberhasilan. Itu.
Jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah dan yakin bahwa diri sendiri ini bisa melakukan atau mencapai hal tersebut. Jadi jangan mimpi aja teman-teman, karena sayang banget, apalagi teman-teman muda sekarang kalau misalnya punya pengalaman kerja sudah ada dan punya keinginan untuk kerja ke luar negeri, manfaatkan sebaik-baiknya karena sekarang lebih terbuka luas ya daripada zamannya Bu Rahmi ya. Iya. Sekarang kesempatan itu mudah banget dicapai, teman-teman juga bisa mendapat kesempatan yang mudah termasuk melalui kita di Perantau Global. Jadi kalau teman-teman ingin menjadi seorang perantau global juga bisa langsung aja daftar di kita. Kita sudah ada juga nih Bu Rahmi, kita buka buat teman-teman mau ke Arab Saudi dan juga ke Jepang. Jadi untuk yang pengen tahu langsung aja cek di Instagram kita lowongan apa yang terbuka, langsung daftar di sana ya. Terima kasih banyak Bu Rahmi waktunya. Ya, Jadi kita mungkin akan ngobrol yang lain lagi ya. Kayaknya pegang-pegang lagi pengalaman Bu Rahmi juga teman-teman. Bu Rahmi adalah seorang trainer juga untuk SNLI, dan apa sih SNLI itu? Atau mungkin kita akan bahas juga bahasa Inggris juga. Nah, kita tunggu aja ya. Siap. Di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa di podcast Perantau Global. Wush.